Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Arif Heroes. Iya. Oke, para netizen, apa kabar semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, ya, serta diberikan panjang umur. Oke, hari ini saya akan membahas tentang rectifier dan baterai ya pada gardu induk. Mungkin rectifier banyak yang tidak mengenal ya apakah itu rectifier ya. Rectifier itu sama dengan charger untuk baterai pada gardu induk. Karena baterai pada gardu induk disebut juga jantungnya gardu induk ya. Karena gardu induk itu harus memiliki tegangan DC ya. Dan tegangan DC itu dihasilkan dari rectifier. Nah, apa fungsi baterai di sini? Fungsi baterai di sini sebagai tegangan cadangan, ya, tegangan cadangan pada saat terjadi blackout. Jadi dalam keadaan normal, tegangan DC yang ada di gardu induk itu diambil alih oleh rectifier ya. Semuanya diambil alih oleh rectifier. Nah, adapun rectifier, kita jabarkan dulu. Rectifier itu memiliki sistem charge ya. Sistem charger itu terbagi tiga ya. Pertama adalah equalizing ya. Kedua adalah floating. Ketiga adalah boosting. Nanti kita akan coba jelaskan ya di rectifier ya, di ruang rectifier atau ruang baterai ya. Kita akan coba jelaskan apa yang dimaksud dari ketiga ini. Oke, langsung saja kita menuju ke tempatnya. Oke, para netizen, kita sudah sampai di ruang charger ya, atau di ruang rectifier ya. Nah, di sini kita akan memaparkan tentang tiga jenis charge pada rectifier. Oke, langsung saja ini dia kita jelaskan. Oke, sahabat-sahabat elektrician, nah ini dia adalah pengisian pada rectifier ya, atau charge atau metode ya, charger pada rectifier, metode ngecas ya, pada rectifier. Oke, yang pertama equal ya, atau biasa disebut dengan equalizing ya. Nah, di situ equalizingnya posisi mati ya. Artinya dia tidak memakai metode pengisian equalizing. Dalam teorinya, jenis pengisian equalizing adalah untuk menyamakan atau meratakan tegangan karena terjadi perbedaan tegangan tiap sel. Nah, makanya karena tegangan tiap sel itu sama di baterai, nanti kita akan ke baterai. Jadi equalizing di sini tidak dipakai ya. Di sistem pengisian pada rectifier ini ya, dia itu otomatis ya. Pada saat tegangan tiap sel tidak sama, maka equalizing akan hidup ya. Nah, kemudian di situ juga ada boosting ya, atau boost di situ tulisannya ya. Tapi itu artinya boosting ya. Nah, boosting di sini adalah jenis pengisian charger secara cepat ya. Jenis pengisian secara cepat pada baterai saat baterai itu kosong. Kenapa bisa kosong? Mungkin ada pemeliharaan trafodaya atau blackout di gardu induk sehingga tegangan DC diambil alih oleh baterai ya, karena rectifier itu tidak berfungsi pada saat itu. Nah, jadi baterai mengambil alih tegangan DC ya. Nah, pada saat hidup kembali, baterai kan berkurang, maka boosting ini akan hidup ya. Dia akan hidup seperti floating ini ya. Dia akan hidup seperti floating ini, dia akan menyala ya. Di sini boosting ini akan menyala ya, sama seperti floating ini. Nah, dia akan menyala dan dia akan mengisi secara cepat ya. Agar baterai itu kembali full. Jadi sewaktu-waktu digunakan
baterai itu sudah standby. Kemudian di sini ada floating ya, floating atau sistem pengisian secara mengambang. Artinya apabila baterai dalam keadaan turun sedikit, maka dia akan ngecas, akan dia isi baterai. Nah, setelah full, tegangan DC akan diambil alih oleh si rectifier ini ya. Tegangan DC pada saat normal akan diambil alih oleh si rectifier. Makanya di sini itu lampu floating ya, atau float ya, itu hidup ya. Nah, itu hidup kan? Hidup. Makanya sistem di gardu induk ini memakai sistem pengisian floating. Oke, kemudian di sini ada fault ya. Nah, fault ini tahu kan? Fault berarti kan gangguan. Nah, di sini dalam keadaan normal tidak ada gangguan, tidak ada DC ground atau positive ground, sehingga fault ini tidak berfungsi. Namun kalau tegangan DC atau adanya positive ground atau negative ground, maka voltnya akan hidup. Oke, kita akan menuju ke baterai ya. Oke, kita sudah sampai ya di ruang baterai ya. Nah, baterai ini adalah jantungnya gardu induk ya. Nah, di sini itu ada baterai 110 volt dan ada baterai 48 volt ya. Baterai 110 volt itu ada dua bank ya. Ini bank 1, ini bank 2 ya. Nah, ini adalah baterai bertegangan 1,3 volt ya. Jadi satu selnya ini bertegangan 1,3 volt. Nah, ini ada satu bank ini ya, satu bank tegangan 110 volt itu ada 86 sel ya. Satu bank dengan tegangan 110 volt DC itu ada 86 sel ya. Tapi di bank 2 itu ada 92 sel ya, bertegangan sama 1,3 volt ya, lebih kurang 1,3 volt, dan ini merek SAF ya. Merek SAF. Dan ini juga merek SAF ya. Ini merek SAF ya. NICD ya. Nah, adapun baterai SAF ini saya juga kurang tahu ya, apakah ini jenis alkali atau jenis asam ya. Kalau dia jenis asam, maka larutan yang ada di dalamnya ini itu adalah larutan asam belerang ya. Yang ada di dalamnya ini, kalau ini baterai jenis asam, biasanya larutannya ini adalah asam belerang ya, atau H2SO4 ya. Nah, sementara kalau baterai ini adalah baterai alkali, larutan di dalam ini adalah kalium hidroksida atau KOH ya, KOH. Ya. Kalau dia alkali, maka larutannya ini adalah kalium hidroksida atau hidroksida, saya tulisannya seperti itu ya. Oke ya. Nah, ini adalah baterai atau baterai 48 volt DC ya, 48 volt DC. Biasanya digunakan untuk PLC ya. Ini cuman, nah baterai ini cuma 36 sel ya. Nah, dia cuma 36 sel. Sementara yang lain ada 92 sel dan ada juga yang 86 sel. Tapi masing-masing tegangannya biasanya sekitar 1,3 volt ya. Oke, terima kasih para elektrician. Semoga dapat membantu kalian. Oke, terima kasih telah menonton channel YouTube kita. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa di like ya, di like dan di subscribe. Oke, tetap pakai safety dimanapun Anda berada, terutama di gardu induk.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita di Arif Heroes. Hiya!